Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman tayyiba birahmatika ya arhamar rahimin. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Sudah siap mengikuti pelajaran? Baiklah, kita mulai pelajaran hari ini. Hari ini kita akan mempelajari pembelajaran 3, subtema 2, tema 1. Ayo kita mengamati. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa ini anak-anak? Coba sebutkan apa yang ada di dalam gambar tersebut. Ada nasi, ada sagu. Sagu termasuk bahan yang digunakan untuk membuat roti. Nah, anak-anak yang biasanya suka makan roti itu bahannya terbuat dari sagu. Ada singkong. Singkong juga bisa digunakan untuk bahan membuat roti. Kemudian ada jagung. Jagung juga termasuk makanan pokok. Makanan pokok mengandung karbohidrat yang bisa menghasilkan energi. Kalau anak-anak makan makanan yang bisa mengenyangkan perut kalian, seperti yang sudah disebutkan tadi, itu termasuk makanan-makanan pokok yang mengandung karbohidrat. Makanan tersebut menjadi sumber tenaga kita untuk beraktivitas sehari-hari. Tanpa karbohidrat, maka tubuh kita akan lemah. Kita tidak bisa beraktivitas karena kurangnya energi yang diperoleh dari makanan-makanan pokok tersebut. Selanjutnya gambar apa ini anak-anak? Gambar lauk pauk. Selain makanan-makanan pokok, kita juga perlu makan lauk pauk. Selain sebagai pelengkap makanan pokok kita agar menjadi lebih nikmat, lauk pauk juga dibutuhkan oleh tubuh kita sebagai sumber protein. Contohnya di situ ada apa saja? Sebutkan. Ada ayam, ada daging, ada tahu, ada tempe, ada ikan-ikan, ada telur. Mana lauk favorit kalian? Ada yang favorit ayam ya. Ada yang suka telur dadar. Ya, itu semua merupakan lauk pauk yang mengandung protein penting untuk tubuh kita. Selanjutnya gambar apa ini anak-anak? Di sini ada gambar sayur mayur. Ada wortel, bayam, brokoli, kacang panjang. Semua ini termasuk sayur-sayuran. Anak-anak harus mau makan sayur-sayuran, tidak boleh malas atau enggan memakan sayuran. Karena kalian masih masa pertumbuhan. Tubuh kalian membutuhkan sayur-sayuran untuk menjadi
sehat. Selanjutnya gambar apa ini anak-anak? Ya, di sini ada gambar buah-buahan. Coba sebutkan buah apa saja yang ada di gambar tersebut. Ada apel, mangga, belimbing, anggur, pisang, pepaya, rambutan, ada juga buah manggis. Kalian juga harus rajin makan buah-buahan ya, agar tubuhnya sehat. Keempat dari gambar tersebut merupakan termasuk dalam 4 sehat. Maka yang kelima adalah minum susu. Anak-anak harus mau minum susu. Susu ini baik untuk pertumbuhan kalian. Kesemuanya yang ada di depan kalian itu merupakan 4 sehat 5 sempurna. Usahakan kalian mau mengonsumsi semuanya, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan susu. Dengan memakan makanan 4 sehat 5 sempurna, maka tubuh kalian akan menjadi sehat dan tumbuh dengan baik. Makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. Yang pertama, makanan pokok, misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Lauk pauk misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Sayur-sayuran misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Buah-buahan misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Dan susu misalnya susu sapi dan susu kambing. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Protein terdiri atas 2 jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Kalau protein hewani itu berasal dari hewan, sedangkan protein nabati itu protein yang bisa didapatkan dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, misalkan ikan, daging, susu, keju, dan telur. Sedangkan protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalkan tempe dan tahu. Tempe bahannya dari apa anak-anak? Siapa yang tahu? Tempe dan tahu itu bahannya berasal dari kedelai yang diolah sehingga menghasilkan tempe dan tahu. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita. Banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buah. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu singkat. Melalui kegiatan perkembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Melalui kegiatan pencangkokan, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan
3.400 buah dalam sekali panen. Bayangkan, jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen, berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Jawabnya adalah 3.000 buah dalam satu panen, ditambah lagi 3.400 buah dalam panen kedua. Keduanya dijumlahkan seperti berikut ini. Kita jumlahkan ya. Mulai dari angka satuan. Angka satuan yang pertama di sini, yang pertama adalah 0 dan yang kedua adalah 0. 0 ditambah 0 berapa hasilnya anak-anak? Hasilnya adalah 0. Kemudian selanjutnya kita jumlahkan yang puluhan. Yang puluhan yang pertama adalah 0 dan puluhan yang kedua adalah 0. Maka sama seperti yang bilangan satuan tadi. 0 ditambahkan 0 hasilnya 0. Selanjutnya ialah menjumlahkan bilangan ratusan, yaitu bilangan 4 ratusan. 4 ratusan ditambah 4 ratusan artinya 4 ditambah 4. Berapa hasilnya anak-anak 4 ditambah 4? Hasilnya adalah 8. Kemudian yang terakhir, kita jumlahkan bilangan ribuan. Berapa bilangan ribuannya anak-anak? 3. 3 ribuan. Dan sama ya, 3 ribuan. Maka 3 ditambah 3 hasilnya adalah 6. Maka hasil penjumlahan 3.400 ditambah 3.400 hasilnya adalah 6.800. Itulah pembelajaran kita hari ini anak-anak ya. Tetap kalian harus selalu menjaga kesehatan dan baik-baik di rumah. Jangan lupa jika keluar pakailah masker kalian untuk menjaga diri kalian dari berbagai virus dan penyakit. Semoga kita semua selalu dijaga kesehatannya oleh Allah, dan jika ada yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan olehnya. Jangan lupa kerjakan tugas kalian terlebih dahulu sebelum bermain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.